kira-kira umroh di masa pandemi yang ini nanti akan dibuka ini harganya berkisar antara berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast Himpo Talk to Him. Oke. Para pemirsa, di sini kita sudah kedatangan 3 narasumber nih dari Himpo. Ya, kita sapa satu-satu ya. Yang pertama di sini ada Bro Firman. Beliau adalah Sekjen Himpo. Apa kabar? Alhamdulillah. Bro Firman, sehat ya? Baik, sehat. Masya Allah. Yang kedua di sini ada Bro Nizar. Nah, Bro Nizar ini dari Haji, Umroh dan Tourism. Bagaimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Beliau baru saja pulang dari KBSA, Kedutaan Besar Saudi Arabia. Nah, ada info apa? Nanti akan kita korek di sini, oke? Yang terakhir di sini ada Pok Fatme. Pok Fatme ini adalah bidang organisasi dan kelembagaan Himpo. Nah, buat teman-teman atau pemirsa yang belum tahu Himpo itu apa, sekarang akan kita jelaskan sedikit ya. Jadi Himpo ini adalah asosiasi yang membawahi para travel umroh dan haji seluruh Indonesia. Himpo ini berdiri pada tahun 2009 Bapak dan Ibu. 2009 dan sekarang anggota Himpo ini ada 303 travel ya Pak? Ya. Benar. Nah, menurut Bro Firman selaku Sekjen Himpo, ini anggota yang terupdate ada 303. Itu terdiri dari PPIU dan PIHK. Betul. PPIU ini khusus untuk penyelenggara umroh dan PIHK berarti dia bisa menyelenggarakan ibadah haji. Betul begitu ya, Bro? Lagi sedikit menambahkan, tidak hanya PIHK dan PPIU, ada juga BPW atau Biro Perjalanan. Oke, jadi sekarang ada BPW juga ya, bisa menjadi anggota Himpo ya? Betul sekali. Oke, nanti gini kita tanya nih. Mungkin teman-teman di sini ada BPW yang ingin menjadi anggota Himpo. Nah, nanti gimana caranya akan kita bahas satu persatu. Oke. Nah, sekarang yang pertama saya ke Om Sekjen dulu nih, ke Bro Firman. Ini kan sekarang ini kan masih hangat-hangatnya ini. Kemarin Bu Menlu baru mengatakan ini kalau umroh untuk Indonesia bakal segera dibuka. Nah, ini kira-kira gimana nih? Bener nggak sih umroh untuk Indonesia sudah dibuka? Oke. Jadi Bro Rifki, kalau bicara umroh sudah dibuka seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri kita Bu Retno Marsudi pada 9 Oktober, ya. Ada press release waktu itu. Ya. Jadi lebih tepatnya kepada umroh itu akan segera dibuka. Oke. Belum dibuka ya. Oke. Himpo melihatnya itu pernyataan Bu Menteri itu tidak lebih dari retorika aja. Beliau itu menyampaikan sebuah statement yang sebetulnya masalahnya masih setengah matang, belum matang betul. Oke. Kemudian membiarkan masyarakat terjebak dalam euforia dan kita berasumsi liar masing-masing seolah-olah bener nih umroh udah dibuka gitu. Padahal sesungguhnya nggak seperti itu. Jadi belum ya Om? Masih belum. Kenyataannya sampai dengan hari ini kalau resminya ada edaran dari Gaca per 19 Oktober 2021, Indonesia masih masuk dalam negara-negara yang belum diizinkan untuk mengirimkan jamaah umrahnya secara langsung dari Indonesia ke Saudi Arabia bersama 9 negara lain. Jadi ada 10 negara yang masih tertolak. Termasuk Indonesia ya? Termasuk Indonesia. Itu surat edaran dari Gaca ya? Dari Gaca. Kalau boleh tahu Gaca ini apa ya? Gaca itu badan atau otoritas yang berpengaruh terhadap dunia penerbangan di Saudi Arabia, kurang lebih itu dia. Dan Gaca itu kan dia pasti akan memberikan selebaran atau dia punya informasi kepada seluruh airline. Ya. Dalam hal ini kita mendapatkan informasinya lewat websitenya Saudi Airlines. Pasti sumber beritanya dari sana. Jadi pasti valid ya sumber valid, dijamin valid. Jadi trusted istilahnya seperti itu ya. Oke. Jadi ini udah terjawab ya untuk teman-teman yang nanya. Ini soalnya banyak yang nanya nih, Bro. Banyak yang nanya ke travelnya, kemudian ke anggota-anggota Himpo juga mungkin banyak yang nanya. Kenapa? Apakah benar ini udah dibuka kayak gitu? Nah, sekarang saya mau ke Bro Nizar nih. Kalau tadi Om Sekjen ya, Bro Sekjen ini Bro Firman menyampaikan bahwa belum dibuka ini untuk Indonesia. Ya, nah, sekarang menurut Bro Nizar ini yang tadi barusan pulang ini dari Kedutaan Saudi Arabia. Nah, ini bawa berita apa ini? Kira-kira kapan ini bakal dibuka nih, Bro? Untuk umroh untuk Indonesia? Ya, terima kasih Bro Rifki. Alhamdulillah tadi kita dari lintas asosiasi yang kebetulan
liderin oleh Himpuh, termasuk beberapa ketua umumnya dan sekjennya juga hadir, diterima oleh Kedutaan Saudi Arabia, alhamdulillah, dengan konsulnya. Untuk mengenai informasi kapan dibukanya ya, untuk kapan dibukanya itu dari Kedutaan Saudi Arabia itu masih belum bisa memberikan waktu kapan dan tanggalnya, itu masih belum bisa. Perkiraan saja nih Om. Kalau perkiraan, kalau sekarang kita tergantung dari teknis. Sekarang ini dari kedua negara antara G2G Indonesia dan Saudi Arabia ini sedang menggodok ibaratnya teknisnya akan seperti apa sih, regulasinya seperti apa untuk jamaah Indonesia berangkat tuh sampai pulangnya seperti apa, di sana seperti apa aturan yang harus diikutin, seperti itu. Karena dengan adanya pandemi ini kan banyak aturan-aturan yang baru gitu. Untuk dibukanya kita tunggu, insya Allah coming soon, secepatnya. Kita berdoa bareng-bareng. Soalnya ini jamaah udah pada udah pada penasaran karena mereka udah lama banget kan, udah rindu berat nih, udah pada pengen berangkat. Nah, iya, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini sudah sangat rindu sekali untuk bisa berangkat umroh ke sana. Berarti masih menunggu aturan regulasi terbaru, regulasi yang terbarunya antara kedua negara ini untuk sinkronkan supaya jamaah ini berangkat ke sana tidak dibebani, maksudnya dipersulit seperti apa. Jadi regulasinya itu dari sini sudah enak, di sana juga sama. Nanti nyampe sana pun jamaah ini juga udah nggak bingung dengan adanya regulasi seperti ini nggak. Ya paling tidak insya Allah mudah-mudahan ke depan ya, kalaupun dibuka mungkin ya untuk awalnya bisa dengan adanya petugas-petugas dulu yang berangkat. Untuk survei dulu ya. Untuk survei dulu. Jadi nanti menginformasikan kepada jamaahnya masing-masing enak. Jangan jamaah dulu yang diberangkatkan. Nah, itu sarannya seperti itu, lebih enaknya. Gitu. Jadi petugas berangkat dulu, mencoba dulu lihat ya. Situasi seperti apa. Nanti mereka pada saat mau berangkatkan jamaahnya kan bisa memberikan edukasinya seperti artinya apa. Travel ini nanti pada saat dia berangkat pertama sudah punya step by stepnya ya. Apa saja yang perlu disiapkan oleh jamaah. Jadi bukan jamaah yang langsung diberangkatkan, tapi petugas dari travel masing-masing ya. Sabar dulu untuk jamaahnya. Kalau tadi berarti kan ini kan sekarang antara pemerintah Indonesia dan Saudi sedang menggodok regulasi yang baru ya untuk para jamaah umroh. Nah, saya kembali ke Bro Sekjen, Bro Firman. Kira-kira regulasi apa sih yang akan muncul untuk para penyelenggara umroh? Sebetulnya nggak akan jauh beda ya dengan pada saat umroh masa pandemi sudah berhasil kita jalankan di November 2020. Waktu itu kan Bro Rifki yang jadi tim survei pertama kan. Terima kasih. Nggak akan jauh berbeda sebetulnya dengan itu. Artinya satu-satunya hal yang membedakan antara perjalanan saat itu dengan sekarang adalah di persyaratannya. Jamaah akan ada sebuah persyaratan mutlak di mana mereka harus punya vaksin. Dosis lengkap yang vaksin-vaksinnya nanti tertentu. Kemudian juga kalau bicara persyaratan dari sisi kita sebagai penyelenggaranya, untuk penyelenggaranya kira-kira hampir 1 minggu atau 2 minggu lalu kami lakukan rapat mitigasi dengan lintas kementerian ya, dengan Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri. Jadi satu kita meeting, nah di situ memang ada keluar sebuah pernyataan bersama lah bahwa untuk keberangkatan awal, ini perlu dicatat ya, untuk keberangkatan awal, yang mana di sini asosiasi menangkapnya hanya 1 kali keberangkatan saja. Jadi jangan disebutnya nanti gelombang awal itu bisa jadi nanti disebutnya awal Desember, awal Ramadan, nggak seperti itu. Hanya 1 kali keberangkatan. Sebagai role model, kita akan menggunakan one gate system. One gate system di mana Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan sebagai leading sektornya, kita akan dimasukkan ke asrama haji terlebih dahulu, antara Pondok Gede atau di asrama haji di Bekasi. Kemudian di situ dilakukan proses pemeriksaan screening kesehatan, mereka nyebutnya. Kita di screening apakah layak berangkat, kemudian di screening vaksinnya, di screening PCR-nya. Kemudian kita diinapkan dulu, di karantin dulu 1 kali 24 jam. Kemudian besoknya proses imigrasinya di situ, check-in pesawatnya di situ, dibawa secara steril langsung ke Bandara Suta. Nah, nanti untuk sementara hanya 1 bandara saja yang
dibuka untuk umroh yaitu Bandara Suta. Jadi hanya dari Jakarta aja sementara ini hanya ya? Jakarta saja. Jadi mau dari manapun nanti mereka semua harus ke Jakarta ya. dulu. Baru setelah itu kita berangkat ke Saudi. Jadi hampir dikatakan nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Kalau ya? dari sisi penyelenggara ya. Hampir sama dengan yang pandemi yang sebelumnya kurang lebih hampir sama. Sebelum Indonesia ditutup oleh Saudi untuk yang kedua kalinya ini. Cocok. Ya? Oke. Ya alhamdulillah kalau gitu. Jadi penyelenggara bisa sedikit bernafas lega ya, karena tidak perlu menyesuaikan aturan yang baru atau regulasi yang baru. Betul. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana untuk penyelenggara, nah sekarang kita coba tanya ke Bro Nizar lagi nih. Kira-kira untuk jamaah ini, kalau tadi kan untuk penyelenggara nih sebagai travelnya. Nah, sekarang untuk jamaahnya, kira-kira apa yang perlu jamaah siapkan untuk menjelang pemberangkatan di masa pandemi ini? Karena kan sudah banyak nih jamaah yang mau berangkat umroh di masa pandemi ini, terutama kan yang sudah vaksin, kan sudah pada vaksin, ini kan sudah siap-siap. Nah, kira-kira apa sih yang perlu jamaah siapkan atau informasi apa yang bisa diberikan kepada jamaah sekarang? Kira-kira bakal seperti apa sih umroh nantinya? Terima kasih. Kalau untuk jamaah yang pertama kali itu yang harus dipersiapkan satu fisik ya, mental. Satu itu, kedua juga kondisi kesehatan dia, itu yang terutama harus diperhatikan. Sama vitamin-vitamin itu yang harus diperlukan memang harus dibawa. Itu untuk kondisi tubuh kita, karena kita melakukan perjalanan yang tidak sebentar. Perjalanan dari Jakarta ke Jeddah itu kurang lebih makan waktu bisa 9 jam. Itu pun kalaupun dengan menunggu di airport, dan di airport Saudinya juga itu bisa memakan waktu sampai ke hotel untuk kita bisa istirahat itu bisa sampai 16-17 jam. Cukup lama ya? Cukup lama, jadi menyita tenaga ini. Nah, itu yang mesti kita betul-betul jaga kondisi kesehatan untuk jamaah. Itu yang harus kita edukasi ke mereka, supaya mereka itu tahu, oh kondisinya seperti ini. Jangan sampai kita berangkat itu sudah di PCR, kondisi kita alhamdulillah negatif sehat, tapi nyampe di sana karena kondisi capek atau apa, itu bisa menurunkan imun kita. Nah, itu takutnya nanti begitu kita sampai di sana, kita akan dicek lagi PCR kembali. Jadi di sana akan PCR kembali ya? Ya, begitu nyampe di sana di hotel, nanti itu akan dicek PCR. Untuk apabila mereka hasilnya negatif, mereka bisa melaksanakan ibadah umroh. Jadi pada saat mau berangkat mereka harus PCR juga? 1 hari sebelum peraturan dari KSA itu 72 jam sebelum keberangkatan jamaah itu harus sudah di PCR. Setelah melewati itu, PCR itu sudah tidak valid, tidak berfungsi, gitu, tidak terpakai. Jadi 72 jam itu betul-betul orang yang mau berangkat umroh ini 72 jam sebelumnya ya paling enggak ya istirahatlah. Kalau bisa jauhin kontak dengan di luar. Di rumah dulu paling enggak lah, persiapkan diri, kesehatan, jasmani, semuanya lah. Untuk benar-benar kita mau ibadah di sana. Nah, sekarang setelah mereka PCR dari sini kan PCR nih mau berangkat. Kemudian sampai di sana landing PCR lagi nih. PCR sampai di hotel itu. Sampai di hotel PCR. Di hotel itu PCR itu hari besoknya. Itu di PCR. Untuk sekarang ini kan ya mudah-mudahan ke depan ya ini informasi yang kita dapat ini masih belum bisa dikatakan sebagai informasi yang valid ya. Karena tadi kita sudah ketemu dengan pihak KSA itu memberikan informasi bahwa untuk kita walaupun negara lain sudah nggak di karantin lagi, udah nggak perlu. Nah, untuk yang sekarang ini masih belum dibuka, negara-negara 10 yang tadi Pak Sekjen sudah sebutkan, itu untuk negara 10 ini apabila nanti insya Allah dibuka, mereka sudah dipersilahkan untuk ke Saudi, mereka akan dikarantina dulu. Karena apa? Mereka akan melihat gitu loh. Kalau memang tidak ada masalah, tidak ada case baru atau apa baru. Jadi artinya, maaf saya potong. Jadi artinya jamaah yang akan datang nanti ini di masa pandemi ini, setelah landing di Jeddah akan dikarantina lagi? Karantina lagi. Karena info yang kita dapat sebelumnya kan nggak ada karantina ya? Kalau karantina, betul. Itu karena mereka mengacu kepada negara-negara lain, karena negara lain tidak ada yang dikarantina. Tapi nanti kedepannya insya Allah kalau memang kita bisa ngikutin gitu loh regulasi yang ada,
Insya Allah sudah nggak ada karantina karena kita sudah memakai vaksin, sudah dosis 2 yang diminta oleh mereka dengan tadi 4 vaksin yang sudah di approve oleh mereka gitu. Ini 4 vaksin yang diperbolehkan. Nah, untuk vaksin di luar itu harus memakai booster, seperti itu. Gitu. Nah, untuk nyampe di sana nanti untuk berikutnya mereka udah bebas gitu loh, nggak ada masalah gitu. Tapi mungkin untuk awal ini ya nanti, untuk awal ini mudah-mudahan ya yang kena karantina ini yang petugas nanti ini yang awal keberangkatan. Tapi untuk yang jamaah mudah-mudahan sudah karantina itu sudah nggak ada. Mudah-mudahan seperti itu insya Allah. Artinya untuk petugas ini tadi ada 1 atau 2 gelombang atau berapa gelombang untuk petugas? Untuk pertama ini kan kita untuk memastikan masih belum bisa tahu ya untuk gelombangnya. Cuman yang pasti untuk petugas ini sekali keberangkatan gitu. Sekali keberangkatan ya? Sekali keberangkatan. Untuk nominalnya berapa kita masih belum tahu. Oke. Bro Rifki, kayaknya ada satu yang menarik nih ya. Gimana? Terkait tadi pertanyaan kepada Bro Nizar ya. Iya. Jadi kalau bunyinya peraturan sendiri seperti ini, otoritas di Saudi itu mengklasifikasikan jemaah atau tamu yang datang ke sana tuh terbagi atas 2. Satu mereka sebut imun, satu non imun. Oke. Kemudian nanti diklasifikasikan lagi adalah negara yang restricted dan negara yang non restricted. Artinya apa yang dibicarakan sama Om Nizar tadi adalah bagi orang Indonesia yang datang ke Saudi dalam keadaan dia masih non restricted. Makanya dia harus dikarantin. Tapi kalau bicara kepada bunyinya si peraturan itu sendiri adalah kalau nanti Indonesia sudah tidak perlu lagi sudah tidak masuk lagi di negara yang tidak masuk dalam 10 sudah keluar insya Allah dan waktu dekat, maka tidak perlu lagi ada PCR. Tidak perlu lagi ada PCR. Itu pada saat mau berangkat ya? Bunyi peraturan loh ya. Pada saat mau berangkat dan pada saat tiba. Pada saat berangkat harus. Pada saat berangkat tetap. Jadi pada saat tiba ya. Pada saat tiba mereka tidak perlu di PCR lagi dan mereka bisa langsung berkegiatan. Mereka tidak perlu dikarantin lagi selama vaksinnya adalah yang diterima oleh kerajaan, yang diakui oleh kerajaan dan diakui oleh WHO. Itu bunyi peraturan. Ya, harapan kita berarti semoga saja Indonesia bisa segera dicabut dari 10 negara yang di-ban oleh Arab Saudi. Amin. Jadi kita bisa berangkat ke sana tanpa harus karantina. Amin. Ya kan? Kalau saya justru berharap Bro Rifki mau mengorek lagi kenapa kita masih di-ban. Ya nanti sebentar ya. Oke, sekarang saya lanjut lagi ke ini belum saya tanya nih dari tadi nih, Pok Fatme ini. Iya, masih kalem ya. Oke, Pok. Kira-kira nih, ini penting juga ini karena banyak jamaah yang nanya juga ke saya. Mungkin ke para penyelenggara juga yang lain juga pada nanya. Kira-kira umroh di masa pandemi yang ini nanti akan dibuka ini harganya berkisar antara berapa sih? Apakah lebih mahal dibandingkan umroh yang sebelum pandemi atau sama atau malah mungkin bisa lebih murah dibandingkan umroh sebelum pandemi? Silakan, Mbak Fatme. Oke, terima kasih Bro Rifki ya. Untuk mahal tidaknya itu relatif, tetapi berdasarkan hasil kesepakatan FGD dari beberapa asosiasi dan Kementerian Agama diperkirakan ya harga kira-kira itu sebesar 26 juta. 26 juta? Ya. Oke. Tetapi mungkin itu belum include biaya-biaya tambahan lainnya. PCR, karantina, untuk masuk itu ya? Iya. Artinya kalau 26 juta berarti pemirsa, ini tidak terlalu mahal. Karena sebelumnya harga umroh juga berkisar antara 22, 23, 25 ya. Jadi nggak terlalu mahal. Berarti buat teman-teman yang atau para pemirsa yang mau umroh, bisa dong tolong tulis di kolom komentar kira-kira pingin umroh di bulan apa. Kalau ini udah dibuka nih ya, kira-kira pingin umrohnya di bulan apa. Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan. Sekarang saya mau ke Om Sekjen lagi nih. Siap. Nah, tadi Om Sekjen kan nanya nih, kenapa kalau mau dikorek lagi nih kira-kira kenapa kok Indonesia masih di-ban ya kan? Iya. Oke, kira-kira kenapa nih Om? Kok kira-kira masih di-ban ini? Ada 2 isu ya yang bisa dikatakan paling berpengaruh terhadap kenapa sih Indonesia ini masih belum lepas dari negara yang 10 atau 9? 10 ya? 10 negara yang 10 negara. masih masuk red notice. Iya. Satu adalah isu vaksin. Oke. Seperti yang kita ketahui kan hanya vaksin-vaksin tertentu yang bisa masuk ke sana. Tapi kan Indonesia termasuk negara yang sudah banyak divaksin juga Om.
Betul. Maksudnya 3 besar kalau nggak salah ya. Termasuk negara yang paling banyak divaksin. Rakyatnya masih enggak juga. Artinya kalau kita melihat Jakarta mungkin iya, tapi kalau negara Indonesia secara keseluruhan full vaksinasi rate-nya itu baru mencapai 34%, Bro. Itu masih jauh, belum ada apa-apanya. Jadi kalau dibilang 3 besar, ya mungkin jangan ngomong satu kota aja Jakarta, mungkin iya dia 3 besar. Tapi kalau seluruh dunia enggak. Masih jauh banget. Saudi kan sekarang udah 57%. UAE sudah 68%. Inggris sekitar 65%. Kita kecil ya. Indonesia 24-an kurang lebih. 24%. 24%. Oh iya 24. 24%. Bukan 34, 24%. 24%-an, 24, something ya. Kembali ke masalah tadi, itu satu, isu vaksin. Terus kedua adalah isu rekognisi sertifikat vaksin. Di mana sertifikat vaksin kita, walaupun bentuknya keren, udah ada dia punya QR card-nya, ternyata nggak bisa direkognisi. Artinya ketika kita tembak si QR code itu, nggak ada tuh data yang terbaca. Oh gitu. Ya, dan untuk diketahui kalau makanya tadi saya sebutkan di awal kenapa ini cuma retorika ya. Jadi yang disampaikan Menlu itu nggak lebih dari dia nyampaikan progres aja, progres bahwa ini loh kegiatan diplomasinya pemerintah. Artinya Himbo tidak apa namanya, sangat menghargai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri, apalagi Kementerian Agama dan jajaran KJRI di sana, konsul kemudian staf teknis haji itu yang luar biasa sebagai ujung tombak kita berhubungan dengan negara Saudi secara teknis. Tapi kenapa saya sebut retorika, karena hal ini sudah ditanya sama pemerintah Saudi dari bulan Mei, Bro. Dari sebelum haji itu ditanya, kita butuh, Saudi bilang dalam salah satu kawat diplomatiknya tertanggal 5 Mei kita pingin masuk ke sistem monitoring kesehatan Indonesia khususnya yang terhubung dengan COVID-19 dan baru terjawab bulan Oktober kemarin ya. Iya, sekian bulan ya. Artinya kalau saat itu menteri lebih responsif, tentunya mudah-mudahan kita juga dibukanya akan lebih cepat. Dan kedua juga Menteri Luar Negeri juga kan datang ke sana atau bicara tentang ini kan di bulan September atau Oktober kalau saya nggak salah, di acara apa, di sidang umum Majelis PBB. Tidak secara langsung beliau datang menghadap atau bertemu dengan koleganya sesama Menteri Luar Negeri di Saudi Arabia, itu DMS-nya beda, Bro. Itu dua isu yang sampai saat ini. Ya, dan seperti yang kita ketahui saat ini sedang dilakukan nih urusan teknis tadi ya, mensinkronkan aplikasi Tawakal yang milik Saudi dengan Peduli Lindungi. Iya. Ini sebetulnya kalau kayak kemarin kita mensinkronkan antara aplikasinya HIMSS dengan Koperasi 15 menit selesai karena nggak ada hubungan sama negara kan. Ini karena negara sama negara akan butuh proses. Dan effortnya juga nggak sedikit saya rasa. Jadi nanti akan ngeling ya antara Tawakal dan Saudi akan ngeling. Diharapkan dia akan ngeling. Kalau itu bisa ngeling, kemungkinan besar sudah akan bisa ya terjadi. Insya Allah ada ya, kalau tadinya gelap menjadi mendung, sekarang mendung tapi ya tipis-tipis lah gitu. Belum cerah berarti ya? Belum. Oke. Terima kasih. Sekarang kembali ke seputar umroh lagi ya. Kira-kira untuk bis dan kamar ini masih ada pembatasan nggak untuk jamaah-jamaah umroh? Berita yang baru-baru ini kami terima ya Pak Nizar ya, tentang bis itu, mereka sudah kapasitasnya sudah mendekati 100%, Bro. Oke, jadi kalau bisa dulu kita masih 50-50 ya, kemarin bis 47 di Jigo, di 25, maka sekarang sudah mendekati katanya sih sudah 35. Bisa diisi 35. Tapi masih belum diputuskan. Tapi belum bisa full capacity ya? Tetap belum bisa full capacity ya? Belum, untuk yang 35 pun aja masih belum untuk diputuskan resmi gitu loh. Resmi. Kan kita ini semua tunggu kan semua aturan itu, kalau kedutaan itu sudah bicara ini loh fix aturannya. Itu baru kita bisa pegang. Kalau enggak kan masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Masih belum ada ya? Berarti masih belum ada info terbaru ya? Fixnya belum. Itu bicaranya seperti itu. Nah, untuk kamar gimana nih? Kalau hotel masih tetap berdua. Standarnya WHO kan nggak boleh. Memang standar WHO ya nggak boleh. Boleh lebih dari. Jadi maksimal 2 masih tetap ya. Masih 2 orang. Artinya harga keluarga. Ya, artinya harga 26 yang tadi Mpok Fatme sampaikan itu untuk satu kamar berdua dong. Iya. Dengan kondisi yang ada saat ini. Kalau menurut saya ya harganya sangat murah itu. Iya, sangat murah sekali kalau harganya berdua. Karena kan waktu
Dulu kita sebelum pandemi itu kan 24-25 juta untuk satu kamar berempat. Ya kan, kalau sekarang berdua kan berarti sudah sangat murah ya kalau berdua ya. Itu kan sudah lengkap semua kan dari berangkat sampai pulang ya. Iya, tapi di luar luar karantina dan karantina tambahan. Ya, karantina di Indonesia dan PCR. Iya. Sama makannya bro, dia makannya masih di Makannya box. mungkin Oh, makannya masih di box. Belum bisa buffet. Oke, Bisa jadi masuk sekarang mana. kalau kita berangkat umroh ini perkiraannya masih box ya makannya ya. Masih box untuk sementara. Oke, berarti akan diantar ke kamar masing-masing dalam bentuk box meal gitu ya. Ya, itu ruginya nggak bisa Oh. nambah bro. Itu yang enaknya. Yang Jadi bisa nambah. iya. Nggak bisa nambah, nggak bisa milih dia. Nggak bisa milih ya. Jadi Itu apa mungkin yang bikin agak murah, makannya nggak bisa nambah. Oh gitu. Oke. Berarti belum bisa buffet ini ya? Belum. Belum ya, masih box meal ya. Oke, Ya siap. mudah-mudahan secepatnya lah. Mudah-mudahan Amin, secepatnya amin, ya. insyaallah. Sangat optimis sekali nih Bro Nizar ini. Mudah-mudahan secepatnya. Nah, secepatnya nih kapan, Bro? Bisa setahun betul? Berharap dan berdoa aja. Kita ini pemerintah kita ini sama pemerintah Saudi kan menginginkan jamaah kita, warga negaranya berangkat ke sana itu safe. Iya, betul. Itu yang utama. Itu yang paling utama ya. Memang betul, siapa sih yang nggak kangen? Iya. Siapa sih yang nggak mau ke Saudi. Saudi, Ke Mekah dan Iya. kedua masjid haram ini? Itu kita kan kepengennya ke sana untuk umroh dan melaksanakan ibadah haji juga. Cuman ya karena adanya pandemi ini ya kita diharapkan bersabar. Ya mudah-mudahan nanti dengan dibuka ini malah lebih baik dari sebelumnya. Amin, amin. Itu amin. planningnya seperti itu di Saudi. Oke. Dan Jadi- juga pemerintah kita, mudah-mudahan pemerintah kita ini bisa memberikan kemudahan. Yang tadinya mungkin pakai karantina di sini dulu juga kepulangannya 5 hari. Mudah-mudahan ke depan nanti sudah dihapuskan oleh pemerintah kita. Insya Allah, amin. Iya, Amin. supaya memudahkan dan paling tidak menekan biaya untuk jamaah yang mau ibadah. Amin, amin, amin. Insya Allah. Jadi jamaah-jamaah yang mau berangkat umroh harap bersabar karena sekarang ini dua pemerintah ini antara Indonesia dan Arab Saudi ini sedang sedang menggodok regulasi untuk kebaikan kita semuanya. Gitu ya, Bro Nizar ya. Insya Allah. Nah, sekarang saya ada pertanyaan lagi ini untuk Pok Fatme. Tadi kan Bro Firman sudah menyampaikan ada 4 vaksin yang diterima, ya kan? 4 ya? Beberapa ya. Ya, ada 4. Ada 4 ya. Ada 4 vaksin ya. Ya. Nah, kira-kira ini vaksin apa saja sih? Bukan kira-kira ya, pastinya ya. Vaksin apa saja yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi untuk jamaah umroh? Seperti Ya. apa, Pok Fatme? Silakan. Baik. Untuk sementara ini yang masih Saudi bolehkan untuk jamaah umroh memang baru 4 ya. Itu AstraZeneca, Moderna, Pfizer dan Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Ya, jadi untuk yang vaksinnya di luar itu dan mayoritas ya masyarakat Indonesia itu masih Sinovac. Untuk saat ini belum bisa. Mudah-mudahan segera untuk mendapatkan booster dan secepatnya juga pihak Saudi mempersilahkan atau membolehkan. Artinya kalau selain 4 vaksin tersebut, berarti belum bisa berangkat umroh? Untuk sementara ini ya belum bisa. Untuk sementara ini belum bisa? Belum bisa. Saya dengar itu bisa kalau booster. Itu gimana? Asalkan boosternya itu sudah masuk di sistem atau sudah ada di sertifikatnya. Oke. Kalau belum, karena kan katanya tuh bisa ya sekarang dapetin booster untuk nakes atau keluarganya. Ya, Saya dengar untuk tuh kayak masyarakat begitu. umum belum bisa ya Masyarakat sekarang ya? umum, belum ya. Baru mulai Ya. tahun depan sepertinya ya, baru bisa ya. Katanya. Hmm. Adapun yang sudah mendapatkan tetapi nggak masuk di sistem di sertifikatnya itu juga Jadi belum yang bisa. penting harus ada sertifikatnya kan, Betul. masuk di situ masuk sertifikat. Oke, baik. Jadi yang bisa hanya 4 dulu jamaah, baru 4 vaksin yang bisa diakui oleh pemerintah Saudi. Untuk yang vaksin selain 4 tadi, selain Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson dan AstraZeneca, harap bersabar menunggu dulu untuk bisa mendapatkan booster. Nanti pada saat kita sudah mendapatkan booster, baru kita bisa melaksanakan ibadah umroh, insya Allah. Insya Allah. Nah, sekarang saya ingin nanya lagi nih ke Bro Nizar. Karena Bro Nizar ini baru pulang dari kedutaan ini, jadi masih hangat ini. Bau-baunya aja bau-bau dari Arab ini. Makanya ini Padahal ruangan baru jadi harum kedutaan ini. ya, baru Ya, kedutaan. baru kedutaan ini, Arab belum ya. ke Arabnya nih. Harumnya ini udah harum ala-ala Saudi nih.
jamaah ini kalau ke masjid, ya kan, untuk jamaah pada saat pandemi ini, untuk ke masjid itu bisa langsung ke masjid aja seperti sebelum pandemi, atau harus mendaftar aplikasi atau bagaimana? Jadi untuk jamaah umroh siapapun ya, siapapun itu termasuk pendatang dari manapun sampai detik ini, walaupun Indonesia masih belum bisa masuk, itu mereka harus mendaftarkan pakai aplikasi Tawakalna. Aplikasi Tawakalna. Itu mereka harus mendaftar di situ. Mau sholat 5 waktu silahkan. Untuk aplikasi mereka mau umroh sendiri ada sendiri juga caranya. Tapi di Tawakalna juga sama. Cuma ada caranya sendiri berbeda. Untuk yang umroh. Nah, untuk yang ke masjid sholat 5 waktu lebih mudah. Bisa sampai sekarang ini, alhamdulillah di Saudi itu sekarang ini mereka itu sudah udah kayak mulai kembali normal kembali gitu. Ya, saya dengar kemarin udah di jalan-jalan udah nggak pakai masker ya. Jalan udah banyak yang udah pakai masker. Satu itu, kedua sekarang mungkin Bro Rifki bisa lihat juga ya, mungkin ada di tayangan kalau mau ngelihat live di Masjidil Haram itu sekarang stiker yang untuk jarak itu sudah diambil semua gitu loh. Jadi mereka udah sholat sudah alhamdulillah sudah softnya rapat kembali alhamdulillah. Cuman ya memang tetap ada aturan-aturannya untuk menjaga jarak kesehatan supaya jagalah. Tapi nanti kedepannya udah orang tawaf sa'i semua udah alhamdulillah udah. Enggak, artinya masuk ke masjidnya ini untuk jamaah umroh harus mendaftar aplikasi Tawakalna atau bisa langsung masuk aja ke masjid? Kalau mau sholat tadi harus daftar, harus. Tetap harus daftar. Harus daftar. Simpel kok, cuma tinggal masuk. Meskipun itu jamaah umroh. Iya. Oke, jadi harus mendaftar. Kalau umrohnya sendiri terpisah. Ada, tapi di Tawakalna juga daftarnya. Itu biasanya nanti untuk yang pertama kali yang mendaftarkan itu ada yang namanya di sana itu perwakilan dari yang mengeluarkan visa di Indonesia itu namanya provider. Provider visa ya. Nah, di sana namanya muasasah. Nah, muasasah itu nanti yang membantu mendaftarkan. Tapi untuk yang kita jangan bicara yang sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi kan orang mau umroh berapa kali kan bebas ya. Nah, sekarang ini mungkin masih dibatasi mungkin sekali umroh, atau mungkin kemarin juga waktu awal pandemi dibuka ya, udah sempat ada yang umroh 2 kali yang saya tahu juga, saya pantau. Saya juga ada memberangkatkan juga jamaah itu. Ada yang 2 kali berangkat gitu, 2 kali umroh bisa, itu maksimal. Gitu. Tapi tetap ya. Tawakalna tetap ya. Tawakalna tetap. Itu tuh memang untuk mengatur ya, supaya lebih tertib lagi. Dipakai itu. Jadi udah nggak sembarangan. Yang penting mudah diaplikasikan. Mudah. Apalagi nanti kalau sudah bisa ngeling nih antara Tawakalna sama Peduli Lindungi, itu lebih simpel lagi ya. Lebih simpel lagi. Lebih mudah lagi. Insyaallah. Kita harapkan semoga bisa segera terrealisasi. Mudah-mudahan kedua negara ini cepat. Insyaallah. Nah, saya mau ke Pak Fatme lagi nih. Himpuh ini kan asosiasi yang membawahi 300 travel nih kan. 303 travel ya. 303 ini banyak sekali ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ada berapa sih travel di Indonesia sekarang ini? Untuk jumlah travel yang berizin resmi, umroh itu sebanyak 1.501 saat ini ya. 1.501 ya? Iya. Artinya 303 ini anggota himpuh ya? Iya. Wah, cukup besar sekali nih anggota himpuh. Berarti sekitar sepertiganya ya? Saat ini ya. Iya, hampir sepertiganya itu sudah anggota himpuh semua. Masya Allah. Kira-kira nih, himpuh akan membuat paket umroh nggak di masa pandemi ini, Pak Fatme? Insya Allah kami akan membuat paket konsorsium. Tetapi untuk pendaftarannya, Bapak Ibu sekalian, para masyarakat Indonesia tentunya dapat menghubungi travel-travel kesayangan Bapak Ibu sekalian, yang pastinya juga seluruh anggota himpuh. Untuk jelasnya nanti bisa. Jadi himpuh ini akan membuat paket konsorsium ya. Betul. Tapi yang memberangkatkan tetap travelnya ya. Betul. Tetap travel. Travel itu anggota dari himpuh ya. Pasti. 303 travel itu ya. Nah, Bapak Ibu pemirsa jamaah yang mau umroh, jangan lupa nanti himpuh ini punya paket khusus. Paket konsorsium ini harganya spesial dong Mbak Arti dong? Insya Allah. Pastinya kita akan memberikan yang terbaik lah. Yang terbaik ya. Jadi yang membuat paketnya ini himpuh. Jadi insya Allah lebih aman dan lebih safe. Betul nggak? Betul sekali. Nah, Bapak Ibu nanti jamaah bisa langsung mendaftarkan di travel kesayangan Anda. Tapi jangan lupa anggota dari himpuh. Oke. Nah, mantap ini. Sepertinya kita akan segera bisa berangkat umroh nih kalau himpuh sudah buat paket konsorsiumnya. Amin. Nah, satu lagi Pak.
kira-kira untuk Umroh Plus ini kan banyak juga netizen yang nanya ini ke kita. Kira-kira Umroh Plus ini bakal tetap ada atau sementara ini hanya perjalanannya hanya umroh aja? Kalau yang sebelumnya kan ada Umroh Plus Turki, Umroh Plus Mesir, atau Umroh Plus Eropa gitu. Nah, pada masa pandemi ini seperti apa kira-kira? Apakah akan ada Umroh Plus atau hanya umroh cuman ke Arab Saudi aja terus balik lagi? Ya, kalau untuk saat ini ya, apalagi di tengah pandemi ya, untuk kita berhayal bisa umroh aja tuh udah syukur. Alhamdulillah ya. Mungkin itu kita selaku penyelenggara ibadah umroh, haji, dan sekaligus juga sebagai Biro Perjalanan Wisata tentunya bisa lebih kreatif ya, mungkin itu menjadi paket yang terpisah gitu. Walaupun tidak bisa membuat Umroh Plus, mungkin kita bisa bikin destinasi ya negara-negara tertentu menjadi pilihan. Menjadi paket-paket untuk pilihan. Ya. Oke. Nah, saya mau nanya ke Bro Nizar nih. Tadi kan Pak Fatme bilang mungkin dari travel bisa membuat paket untuk wisata halal yang lainnya. Nah, ini kan Bro Nizar kan dari bidang HUT ya, haji, umroh dan tourism ya, halal tourism ya. Nah, kira-kira gimana nih peluang atau bisa nggak ada kemungkinan dibuka untuk program-program selain umroh? Insya Allah. Sekarang aja banyak juga sih teman-teman kita yang menjalankan, walaupun umroh ini masih belum buka ya. Wisata ke Turki, ke ini juga sudah berjalan sampai detik ini. Jalan ke Turki, Dubai juga ada. Ada kemungkinan nggak himpuh buat konsorsium juga seperti udah kita siapkan, insya gitu Allah. Ya? Tunggu waktunya, tanggal mainnya. Kalau untuk pemberangkatan, boleh kasih bocoran dong ini kira-kira kemana dan kira-kira di bulan apa? Biar para jamaah ini udah bisa siap-siap nih. Kira-kira, saya mau ke Turki nih. Kira-kira bulan apa? Ini yang untuk umrohnya aja apa terpisah kan? Ini yang untuk paket wisatanya aja. Wisata halal di luar umroh. Kalau paket wisatanya aja ini yang untuk di bulan Desember, bulan Januari ini sudah ada. Nah, kemana nih, Bro? Bisa nggak? Untuk sekarang ini rencananya sih untuk ke Istanbul ya, Turki. Istanbul, Turki. Oke. Nah, jamaah yang ingin umroh, bukan umroh ya, yang ingin wisata halal ya di bulan Desember dan Januari, Himpuh akan membuat konsorsium. Nah, nanti bisa menghubungi travel-travel kesayangan Anda yang pastinya anggota dari Himpuh. Jadi kalau nggak anggota Himpuh kan nggak bisa ikut konsorsiumnya Himpuh kan? Nggak bisa ya? Harus anggota. Harus anggota Himpuh ya. Berarti nanti yang mau daftarnya lewat travel yang ada. Travel anggota Himpuh. Travel anggota Himpuh. Yang 303 tadi itu ya. Iya kan, cukup alhamdulillah. Walaupun 303 jumlah anggota kita. Ya. Tapi sesungguhnya kita punya 774. Apa ini? Cabang, Om. Nah. Jadi kita ada di 32 provinsi. Ada di 32 provinsi di seluruh Indonesia. Himpuh itu anggotanya hanya tidak ada di Papua dan di Ambon. Ya, Oke, jadi ada di 2 provinsi itu aja. Jadi dari 34 provinsi di Indonesia itu 32-nya ada anggota Himpuh? Ada. Wah, luar biasa. 770 kantor. 700 berapa? 70. 770 kantor. Nah, jadi anggota Himpuh ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Ada 770 kantor. Saya rasa mudah lah kalau mencari satu travel aja yang anggota Himpuh mudah. Nah, gimana sih caranya, Om? Bro, kira-kira caranya kita mencari anggota Himpuh nih siapa saja gitu. Kita kalau mau dapat informasi itu carinya kemana kita? Gampang banget ya. Kita cukup buka ke websitenya Himpuh di himpuh.or.id. Himpuh.or.id ya. Nanti di bawahnya ada tulisannya himpuh.or.id. Itu tinggal klik di tentang kami, kemudian ada anggota. Diklik saja di situ, nanti akan muncul tuh 330 anggota Himpuh. Bahkan kita bisa sort di situ, misalnya pengen lihat yang ada di Jawa Timur siapa aja sih, Jawa Tengah siapa aja, itu bisa per wilayah. Gampang banget. Ada nomor teleponnya nggak di situ? Ada. Kita punya hotline service ya. Di 0822 3013 9999 itu WA only. Hotline Himpuh ya. Itu bisa diakses kapan aja. Insya Allah nanti ada teman-teman dari tim sekretariat yang menjawab ya. Jadi kalau ada yang mau nanya nih, kira-kira hubungi nomor tadi itu. Bisa nanya ya. Saya di Surabaya nih.
kira-kira anggota Himpuh mana aja nih travelnya? Bisa ya nanya ya? Langsung dikasih tahu di Surabaya ada travel A, B, C, D, E, F. Soalnya kan kita kan kadang takut nih. Para jamaah ini kan kadang takut ya kalau ke travel yang ternyata travelnya ini nggak valid atau nggak punya izin resmi, itu kan nanti takutnya uangnya nggak larinya nggak ke umroh tapi malah kemana kita biasanya kan. Nah, berarti kalau di Himpuh ini semuanya dijamin sudah memiliki izin resmi ya? Betul. Kita ada anggota yang kita sebut sebagai sahabat Himpuh, itu adalah BPW atau Biro Perjalanan Wisata yang sedang menuju proses menjadi penyelenggara sedang mengambil lisensi untuk sebagai PPIU, tapi nggak terlalu banyak sekarang, hanya artinya yang sekarang sudah menyelenggarakan ibadah umroh ya, berarti itu semua sudah pasti punya izin sudah ya? Pasti punya izin. Yang di bawah Himpuh ya? Yang di bawah Himpuh yang sudah menyelenggarakan umroh. Oke. Nah itu jadi para jamaah jadi tenang dong. Kalau kita nyarinya yang anggota Himpuh lebih tenang karena sudah pasti punya izin. Jadi pastikan di travelnya ada logo Himpuhnya. Logonya seperti yang ada di layar sini. Ya, warna hitam kuning. Oke. Selanjutnya, nah ini kan tadi buat jamaah ya, buat jamaah. Sekarang buat travelnya nih. Kira-kira tadi kan Bro Firman menyampaikan bahwa ada anggotanya juga masih BPW. Nah BPW ini mau menjadi penyelenggara umroh ya? PPIU ya. PPIU itu penyelenggara umroh ya? Nah gimana sih caranya? Pak Fahmi kan dari bagian organisasi dan kelembagaan nih. Kira-kira gimana kalau ada teman-teman kita ya mungkin BPW yang baru mau menuju ke penyelenggara umroh, kira-kira bisa nggak sih dibantu atau bisa mendaftar ke Himpuh? Caranya seperti apa? Kami Himpuh sangat mengapresiasi sekali ya para BPW atau Biro Perjalanan Wisata yang akan bergabung menjadi bagian dari Himpuh atau menjadi anggota Himpuh. Caranya sangat mudah Ki, dan kami insya Allah sangat memudahkan teman-teman BPW yang mau bergabung bersama Himpuh. Cukup akses ke himpuh.or.id. Oke, jadi buat teman-teman BPW yang mau menjadi anggota Himpuh nih bisa dibantu oleh Pak Fatma ya? Ya. Dan kami ada tim dari bidang organisasi dan kelembagaan. Insya Allah ahlan wa sahlan, sangat senang sekali apabila ada kawan-kawan BPW yang akan bergabung menjadi anggota Himpuh. Dan tentunya selain menjadi anggota Himpuh, mereka juga akan melanjutkan langkah selanjutnya menjadi PPIU. Itu PPIU itu penyelenggara menjadi catatan ya. Jadi ya. Oke, pemirsa, para jamaah semua dan para rekan-rekan, sampai di sini podcast kita hari ini, Talk to Him. Terima kasih untuk ketiga narasumber. Terima kasih. Sebelum saya tutup, statementnya silakan. Oke, baik. Dari Sekjen. Jadi masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama sekali jamaah-jamaah anggota Himpuh, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ternyata masih masuk dalam negara yang belum diizinkan untuk mengirimkan jamaah umrohnya secara langsung. Namun tentu saja dengan segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, saat itu akan tiba. Dan tadi seperti Bro Rifki sampaikan, jangan salah pilih travel anggota Himpuh. Terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, sekarang Pak Fatma, silakan. Aduh, singkat aja ya. Kayaknya nih kalau dari saya tuh khasnya tuh pantun Betawi. Makan otak-otak di rumah Bang Rohim. Jangan lupa saksikan Talks to Him. Cakep. Terima kasih, Pak. Oke, sampai di sini podcast Himpuh kali ini, Talk to Him. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channelnya Himpuh ini. Dan juga like, serta share ke rekan-rekan atau kerabat-kerabat. Siapa tahu info ini bermanfaat buat teman-teman atau jamaah-jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Himpuh yang ada di sini, Instagram Himpuh Indonesia. Dan juga pastikan untuk selalu menonton channel YouTube-nya Himpuh, karena di sini nanti akan ada info-info yang akan update tentang seputar umroh dan haji. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Himpuh yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.